Pak Anies rawuh ten nggen kula niku karena saya penulis. Tahu penulis nggih? Kenapa saya menjadi penulis? Karena ayah saya tidak bisa membaca. Ini bapak saya Pak Anies, berdiri. Ini sosok yang menginspirasi saya. Jadi dari seorang ayah yang tidak bisa membaca, melahirkan saya yang bisa menulis. Saya sudah menulis 135 buku. Saya mencoba memotong mata rantai kemiskinan dan kebodohan di keluarga saya. Jadi saya beruntung mempunyai ayah yang tidak bisa membaca. Mungkin kalau ayah saya bisa membaca, saya tidak bisa menjadi penulis dan tidak bisa membangun rumah baca yang meluluskan banyak mahasiswa. Tepuk tangan untuk ayah saya. Dan kenapa saya terus menjadi seorang penulis, meskipun ternyata menjadi seorang penulis itu menjadi seperti seorang nelayan kaum yang sukanya makan nasi. Buku tidak laku jual. Tapi saya tetap menulis karena saya sudah memancangkan diri bahwa perintah Tuhan itu adalah apa? Yang pertama, Iqra bismi rabbika. Anak saya beri nama Iqra bismi rabbika. Bisa. Ya, ada apa-apa. Tapi sampai di usia yang 16 tahun, anak saya masih belum bisa membaca. Apalagi membaca, karena bicara saja belum bisa. Tapi saya bersyukur bahwa Allah menitipkan mutiara yang luar biasa. Dan berkat itu Pak Anies pun bisa datang ke sini menemui panjenengan semua. Tepuk tangan untuk Mas Anies. Saya mendirikan rumah buku, balai pustaka itu karena Bapak itu adalah ayah saya, balai pustaka. Rumah saya adalah rumah yang tiap hari kedatangan tamu. Tapi rumah saya tidak punya ruang tamu. Tapi saya punya ruangan yang bernama kandang kebo. Kenapa disebut kandang kebo? Karena ayah saya tidak sekolah karena mengurusi kerbau sejak kecil. Sengaja saya taruh di depan rumah saya sebagai prasasti saya kepada ayah saya bahwa saya lahir dari seorang penggembala kerbau. Dan saya ingin menaikkan derajat itu dengan membaca. Dan ternyata benar yang dikatakan Allah, membaca itu menaikkan harkat. Jadi bagi generasi muda atau hari ini yang tidak suka baca, perintah membaca itu hanya diberikan kepada manusia. Tidak pernah kepada kerbau, tidak pernah kepada batu, tidak pernah kepada tumbuhan. Kalau ada manusia yang tidak suka baca, dia sedang proses metamorfosis menjadi seekor kerbau. Atau dalam kata-kata Pramudia, menjadi binatang ternak. Meskipun menjadi penulis tidak membuat saya kaya, tapi ternyata saya membuat kaya saudara, kaya sahabat, termasuk panjenengan semua. Amin. Rela jauh-jauh datang ke sini, padahal rumah saya jauh dari kampung, dekat dengan hutan. Berarti memang menjadi penulis adalah sebuah takdir yang harus saya syukuri. Alhamdulillah. Amin. Dan saya hari ini didatangi Pak Anies salah satunya karena saya merawat, menyelamatkan naskah Babat Banyumas yang jarang sekali orang pernah menyentuhnya. Ada di sini yang sudah pernah membaca Babat Banyumas secara utuh? Saya menyimpan 137 naskah. Dan kemudian saya terjemahkan menjadi bahasa Indonesia karena naskah aslinya masih Hono Coroko. Ada yang masih bisa baca Hono Coroko? Dan itu ditulis dalam tembang mocopat. Ada yang masih bisa tembang mocopat? Anak cucu kita sudah tidak punya. Jadi saya menulis Babat Banyumas untuk menyelamatkan bahwa warisan leluhur kita mendapatkan anugerah kepada kita. Kita mendapat anugerah dari warisan leluhur itu berupa nilai-nilai luhur dari para leluhur di tanah kelahiran. Paham? Kita mendapatkan nilai-nilai luhur di tanah kelahiran kita. Dan hari ini saya akan memberikan naskah yang sudah saya terjemahkan. Tapi nuwun sewu tidak semua Pak Anies.
karena saya sebagai penulis tidak bisa mencetak dan menerbitkan sendiri. Saya dibantu oleh teman Dewan untuk bisa mencetak buku itu dan bisa diberikan kepada Pak Anies Baswedan. Tepuk tangan. Ini naskah paling tua, 1816. Naskah Babad Banyumas Mertadirejan ditulis pada waktu Mertadireja III. Pirsa Mertadireja sinten? Itulah masyarakat Banyumas lupa dengan leluhurnya. Berikutnya adalah Babad Banyumas Wiryatmaja. Jadi kalau Babad Banyumas Mertadireja isinya dongeng, Babad Banyumas Wiryatmaja, ada yang tahu Wiryatmaja? Ini adalah pendiri BRI. Dulu adalah Patih Purwokerto. Di dalam naskah Babad Banyumas Wiryatmaja, kita akan membaca perkembangan Banyumas sejak masa-masa kerajaan sampai dengan Belanda. Contoh paling gampang, di sini ditulis kapan sepeda masuk Banyumas. Ada yang tahu? Motor masuk Banyumas. Mobil, kereta, jalan aspal, pasar, rumah sakit, sekolahan, ormas, luar biasa lengkap. Termasuk kapan PDAM ada, kapan listrik masuk di Banyumas. Ini ditulis 1898. Ada yang sudah lahir? Belum. Kalau belum berarti panjenengan wajib baca dua naskah ini. Naskah berikutnya, ini adalah Brata Dimejan. Ada yang tahu Broto Dimejan itu siapa? Ya sudah kalau nggak tahu. Bisa beli bukunya. Dan ini adalah Danurjan. Ada kebanggaan Banyumas menjadi leluhurnya Raja-Raja Jogja karena Bupati Banyumas Yudanegara kemudian diangkat menjadi patih pertama Jogja dengan gelar Danurja. Danu itu banyu, reja itu mas. Jadi Banyumas sampai ke sana, makanya kemudian itu menikah dengan anaknya Sultan dan lahirlah Raja-Raja Jogja. Ini adalah Danurja. Bedanya apa dengan naskah yang lain? Ini adalah silsilah lengkap keturunan Banyumas ada di sini. Kita wajib bangga sebagai rakyat Mandirancang karena satu dari anak Joko Kaiman, anak yang keenam, perempuan Purwosari itu di Babad ditulis ditempatkan di Banyumas di Mandirancang. Tepuk tangan Mandirancang. Selain menerjemahkan Babad Banyumas yang menjadi wilayah Banyumas, saya juga menerjemahkan Babad Pasir yang akan saya launching Sabtu besok dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Purwokerto. Ada yang tahu Hari Jadi Kabupaten Purwokerto kapan? Orang itu selalu bingung kenapa namanya Kabupaten Banyumas tapi kok pusat pemerintahannya di Purwokerto. Ngerti nggih? Sejak dunia mengalami proses Malaise, kemelaratan ekonomi itu, Kabupaten Purwokerto itu dihapuskan 1936. Digabung menjadi sebutannya Kabupaten Banyumas, tapi pusat pemerintahannya di Kenapa? Alasannya karena Banyumas tidak dilewati kereta api. Padahal pada waktu itu jalur kereta api itu adalah jalur kemajuan ekonomi. Kita lihat Banyumas Mandirancang Parikeraja ada Brugabang. Itu jejak kejayaan kereta api di Purwokerto dan Banyumas. Tepuk tangan. Masih panas belum saya. Ini adalah naskah yang saya terbitkan paling panjang karena naskahnya itu sepanjang 1426 bait. Ada Serat Kamandaka, ada Layang Kamandaka, ada Babad Kamandaka. Ada yang tahu Kamandaka siapa? Banyak Cotro. Banyak Cotro. Kita punya petilasannya di Suruk Lawang, perbatasan Mandirancang dan Temiang. Itu adalah munculnya Kamandaka ketika dia menyelam dari Kedung Petaunan di Karanglewas. Ini saya berikan kepada Pak Anies Baswedan, siapa tahu naskah ini bisa terbit dan dibaca oleh sebanyak mungkin orang.
Pak Anies sebagai oleh-oleh karena saya hanya bisa menulis, tidak bisa memberikan oleh-oleh lain. Ini adalah babat pasir luhur. Bapak Ibu tahu kalau dulu orang-orang tua menyebut Purwokerto itu dengan Purakerta? Yang benar itu Purwokerto atau Purwakerta? Yang benar adalah Purwakerta. Dari mana Purwakerta itu berasal? Purwakerta itu berasal dari Purwa, itu adipati pasir luhur yang bernama Purwakencana. Kertanya itu adalah pasir luhur terakhir, itu adalah Kertawibawa. Nah itu orang pasir ya. Dari pasir ibu kotanya itu pindah ke Pansurawis di belakang Pasarawage, dinamakan kota Purwakerta. Tapi lama-lama berubah menjadi Purwokerto karena terjadi persamaan kata antara Purwakerta dengan Purwakarta. Itu sama dengan Purbalingga, dulu nama aslinya adalah Probolinggo. Digubah menjadi Purbalingga. Gitu ya? Kita hadiahkan ini kepada Pak Anies, semoga bermanfaat dan Purwokerto Banyumas dikenal. Hidup Pak Nasirun. Sebagai kenang-kenangan saya, tolong difoto dengan Pak Anies menggunakan cover babat Banyumas dan babat pasir luhur.